Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari Prodi 4PB1 akan sedikit memaparkan mengenai hakikat metode dalam perspektif Islam dan hakikat hukuman serta ganjaran dalam pendidikan Islam. Poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat metode dalam perspektif Islam. Metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidik untuk mengembangkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk karakter, tingkah laku, serta kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pendidikan Islam. Beberapa metode dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini merupakan suatu kegiatan atau interaksi mengenai penyampaian suatu informasi yang disajikan secara lisan ataupun langsung. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh siswa ataupun siswi yang cara pengerjaannya ini dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Dalam metode ini, pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa ataupun siswi, lalu siswa ataupun siswi tersebut menjawab pertanyaan tersebut. Nah, metode ini bertujuan untuk menciptakan karakter siswa ataupun siswi dalam keberanian berbicara dan mengutarakan pendapatnya di depan umum. Metode selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode ini adalah kegiatan belajar mengajar yang cara penyampaiannya menggunakan alat bantu ataupun alat peraga. Biasanya dipaparkan sebuah gambar ataupun video agar mempermudah siswa ataupun siswi memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Metode ini biasanya dilakukan oleh seorang pendidik terhadap muridnya, yakni memberikan tugas sesuai materi yang telah disampaikan ataupun dipaparkan. Yang selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode ini merupakan pengajaran yang dilakukan untuk mengetahui sebagaimana jauhnya pemahaman yang diterima oleh siswa ataupun siswi. Metode yang selanjutnya yaitu metode teladan. Metode ini dianggap penting karena termasuk ke dalam wujud bentuk tingkah laku. Metode yang selanjutnya yaitu metode nasihat. Menurut Al-Quran, metode ini hanya digunakan untuk peserta didik yang suka melanggar aturannya. Tujuannya agar peserta didik tersebut memiliki kesadaran untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir yaitu metode hukum dan ganjaran. Nah, metode ini digunakan dalam Islam untuk mengubah perilaku seseorang dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik lagi. Poin selanjutnya yaitu urgensi metode dalam pendidikan Islam. Sehubungan dengan hakikat dan urgensi metode dalam mengajar pendidikan agama Islam, tidak semua masalah kependidikan dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah semata. Banyak di antara masalah-masalah kependidikan tersebut yang merupakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang memerlukan pendekatan filosofis pula dalam memecahkannya. Nah, analisa filsafat terhadap masalah kependidikan tersebut disusun secara sistematis menggunakan teori-teori pendidikan. Di samping itu juga, jawaban yang dikemukakan oleh jenis dan aliran filsafat tertentu sepanjang sejarah terhadap problematika pendidikan yang dihadapi menunjukkan pandangan-pandangan tertentu yang tentunya ini akan memperkaya teori-teori pendidikan. Nah, dengan demikian terdapat hubungan fungsional antara filsafat dengan teori pendidikan. Poin yang selanjutnya yaitu hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Ganjaran berasal dari kata ganjar yang berarti memberi hadiah atau upah.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka ganjaran adalah perlakuan menyenangkan yang diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik ataupun amal baik ataupun prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Sedangkan hukuman adalah siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman dapat diartikan bahwasanya hukuman adalah perlakuan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan ataupun perbuatan tidak baik yang telah dilakukan. Model-model hukuman dan ganjaran. Ganjaran ataupun reward sendiri itu adalah merupakan bentuk motivasi yang dapat mengarahkan peserta didik di kelas. Model-modelnya yang pertama yaitu pujian yang bagus, yang kedua hadiah-hadiah yang bersifat materi, yang ketiga yaitu doa, yang keempat menyediakan papan prestasi, yang kelima menganggap baik. Sedangkan hukuman ataupun punishment ini tidak harus berupa hukuman fisik. Hukuman fisik sendiri itu akan menyakiti seorang anak yang belum tentu akan mengubah anak tersebut menjadi lebih baik. Seharusnya hukuman ini mengandung makna edukasi yang bersifat mendidik, yang dimana di dalamnya itu mengandung tujuan etis yang meliputi moral dan susila. Hukuman ini diambil sebagai solusi terakhir dari beberapa pendekatan ataupun metode yang ada. Pemberian hukuman juga tidak bisa semena-mena, karena pemberian hukuman juga merupakan cara yang paling akhir yang diberikan kepada seorang anak jika melanggar aturan. Pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Nah, dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa fungsi atau pentingnya ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Fungsi ganjaran dalam pendidikan Islam sebagai reinforcement yang positif, yang mana akan menumbuhkan semangat ataupun motivasi belajar bagi peserta didik. Dan apabila telah tumbuh motivasi belajar di dalam diri peserta didik tersebut, maka para pendidik akan lebih mudah untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga hal tersebut dapat memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh peserta pendidik sendiri. Sedangkan hukuman dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai alat agar anak didik itu tidak membuat kesalahan yang sama dan bisa membuat efek jera dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, penerapan hukuman itu juga harus dapat meluruskan pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut agar menuju ke arah perbaikan. Hukuman di sini dimaksudkan agar pelanggar ataupun pembuat kesalahan ini menjadi berkurang atau bahkan bisa kita katakan hilang. Yang tadinya buruk itu bisa menjadi ke lebih baik, yang tadinya kurang terpuji bisa menjadi ke lebih baik ataupun lebih terpuji. Dan tujuan pokoknya di sini adalah memberikan penguatan ataupun motivasi agar peserta didik terus istiqomah dalam beramal maupun di dalam kehidupan di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila kesempatan kali ini terdapat banyak kekurangan, karena saya sendiri sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan sakit. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.